sudah berubah. Berarti ketika memang sudah berubah, artinya sudah kembali seperti semula. Anda punya satu titik terang ya, bahwa mungkin selama ini diskusinya memang betul-betul dijalani. Diskusinya memang betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi menuju perubahan yang lebih baik antara hubungan Anda dengan pasangan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kubis. Kali ini Kang Kubis kembali bersama sahabat semua, tentunya di channel Kang Kubis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga. Ya. Pada kesempatan kali ini Kang Kubis ingin membahas mengenai 8 ciri istri tidak mencintai suami karena pengaruh pria lain. Nah, ini tentunya banyak hal ya yang harus kita sikapi dan kita mencari tahu apakah betul memang ketika seseorang wanita atau seorang istri tidak mencintai suami ini karena dorongan orang lain atau karena memang dia sendiri sudah merasa bosan. Ini harus tepat ya di dalam menyikapi ini, karena jangan sampai salah, karena ketika salah bisa jadi kita menuduh orang yang tidak melakukan apapun ya demi ambisi Anda ini. Nah, sahabat, namun sebelum lanjut ke topik, silahkan Anda subscribe, like, dan komen, dan jangan lupa share video Kang Kumis ya, agar sahabat semua makin bertambah sahabat. Dan juga jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru. Ya, oke, kita langsung saja ke topik. Ya, apa yang harus Anda lakukan ketika memang Anda meyakini bahwa rasa tidak suka yang tumbuh dari pasangan Anda itu akibat dari pengaruh pria lain? Yang pertama, Anda jangan pernah memulai argumen itu, biarkan saja. Ya, karena ketika Anda memulai argumen ini percuma, dia pasti akan marah-marah, ya, karena mungkin dia sudah terbius dengan janji, rayuan, dan juga biasanya sudah membentuk komitmen berdua secara diam-diam, ya, dan dia pun tentunya sudah banyak bicara tentang kehidupan rumah tangga yang sebenarnya tanpa sepengetahuan Anda. Jadi diamkan saja dulu, ya, karena takut bahwa kecurigaan Anda itu tidak tepat. Lalu yang kedua, coba ajak ya si pasangan ini, si istri ini, ya, atau si suami, ajak saja dia membuat sebuah komitmen baru di tengah kehidupan rumah tangga Anda. Ya, karena mungkin Anda sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, coba tes gunakan itu. Ya, apakah dia mau menjalani komitmen-komitmen yang baru antara Anda dengan pasangan Anda? Ketika dia menolak, mungkin memang benar ya bahwa dia sudah diam-diam menciptakan atau membentuk komitmen baru justru dengan pasangan selingkuhnya. Ini hanya sekedar prediksi ya. Lalu yang ketiga, tetap Anda jangan pernah menyerah. Anda coba beranikan diri untuk melakukan sebuah diskusi. Tapi di sini tentunya diskusi ini bagaimana caranya agar si pasangan Anda ini mengawali sebuah kalimat sehingga Anda ada celah ya untuk melakukan sebuah diskusi. Lalu kemudian ketika Anda sudah memulai diskusi, apapun yang ia sampaikan, tunggu sampai selesai, jangan dipotong, ya. Karena kembali lagi di sini yang kita inginkan adalah diskusi, bukan debat, ya. Karena ketika diskusi dengan debat tentunya beda dong. Nah, diskusi ini adalah dalam rangka mencari sebuah penyelesaian yang lebih bijak ya antara Anda dan pasangan Anda. Karena tentunya siapapun tidak ingin lah ya ketika memang kita harus berpisah dengan pasangan tanpa alasan. Ini. Lalu yang keempat, ketika Anda sudah diskusi, sudah sabar, sudah. Lalu apakah selama ini dia masih mengarahkan ya kepada Anda untuk melakukan hal-hal yang memang tidak Anda sukai? Ini biasanya kan ketika seseorang melakukan hal yang tidak disukai tentunya tidak mau dong. Nah, ini juga biasanya karena bagian dari strategi seseorang ketika ingin beralih ke pria lain. Ya, karena siapapun akan menolak dong kalau disuruh melakukan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan hati nuraninya. Ini. Apalagi itu adalah tentunya ketika yang supaya dilakukan adalah hal-hal yang tidak baik. Pasti Anda akan menolak. Ya, ketika menolak maka di sini akan tercipta suasana baru. Ya, kembali mereka akan mengungkit atau membandingkan seseorang yang ada di luar sana. Lalu kemudian yang kelima, apapun yang terjadi, Anda tetap bersikap tenang dan terus beraktivitas, ya. Jadi di dalam aktivitas ini tentunya Anda bisa sedikit melupakan lah ya hal-hal yang terjadi, walaupun di sini beraktivitas pun kadang menjadi malas karena terbawa suasana dari rumah.
ini ya. Namun apapun itu usahakan ya. Kita harus tetap tegar agar di dalam kita berprinsip juga prinsip yang memang baik dan tidak semakin membawa keruh suasana ya, tapi prinsip-prinsip yang ingin berusaha memperbaiki kehidupan rumah tangga agar jauh lebih baik ke depan ini. Kemudian yang keenam, Anda cobalah beri ruang terus ya, beri ruang. Dengarkan saja apa yang ingin dia ucapkan. Dengarkan pembicaraannya. Jangan pernah memotong ya, karena ketika memotong dia akan emosi. Ya, karena dia merasa bahwa ketika Anda benci, toh saya sudah punya sandaran. Gitu loh. Ketika si suami ini memang kurang suka dengan perilaku saya, toh saya sudah ada si dia di belakang. Ini biasa seperti itu. Jadi beri dia ruang untuk menyampaikan isi hati. Jadi di sini maknanya, tujuannya adalah agar seorang suami pun menyadari sebetulnya apa sih yang salah dari saya, kok pasangan saya menjadi seperti ini. Ini kan introspeksi dan juga evaluasi untuk masing-masing pihak tentunya memang harus seimbang ya. Lalu ketika sudah seperti itu, yang ketujuh, Anda lihat tampilannya ya. Apakah dia masih seperti biasa atau sudah berubah? Berarti ketika memang sudah berubah, artinya sudah kembali seperti semula, Anda punya satu titik terang ya, bahwa mungkin selama ini diskusinya memang betul-betul dijalani. Diskusinya memang betul-betul dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari demi menuju perubahan yang lebih baik antara hubungan Anda dengan pasangan Anda. Ini di sini pentingnya Anda lebih memberikan ekstra perhatian terhadap pasangan. Mungkin juga dia berselingkuh karena memang kurangnya perhatian dari Anda. Anda terlalu sibuk dengan pekerjaan Anda, aktivitas Anda, tapi Anda lupa bahwa ada orang yang selama ini sangat merindukan Anda ya di dalam kehidupan rumah tangga Anda. Ini memang kesibukan ini kadang memang kita semua tujuannya baik ya, ingin membahagiakan istri dan anak serta orang tua. Namun di sisi lain kadang kita lupa bahwa kita kewajiban seorang suami juga harus tetap memberikan perhatian kepada istri dan anak kita tercinta ini. Lalu kemudian ketika sudah seperti itu, coba Anda bawalah ya pasangan Anda ke konsultan rumah tangga atau kepada ahlinya. Nah, ketika yang bicara ini adalah orang lain atau orang yang berada di luar lingkungan atau lingkaran kehidupan rumah tangga Anda, biasanya siapapun itu akan lebih memperhatikan apa yang ia katakan daripada Anda ngomong sendiri, ya. Ini biasanya apalagi memang setelah dia mengetahui bahwa yang berbicara adalah seorang ahli, maka di sini akan lebih mengena. Nah, siapa tahu dengan demikian kehidupan rumah tangga Anda menjadi lebih baik. Karena di sini adalah judulnya 8 ciri istri tidak cinta kepada suami karena pengaruh pria lain. Nah, ini di sini adalah termasuk kita berkonsultasi, ya mungkin ketika berkonsultasi adalah ingin menghilangkan pengaruh-pengaruh yang kurang baik pada diri seorang wanita atau bisa juga pada diri seorang pria, ya, agar bagaimana kehidupannya jauh lebih baik ke depan. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.